Tuhan, biar ibadah ini berkenan di hatimu. Sebentar kami akan mulai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu ini sama-sama. Pakai gerakan
doa yang baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, hari ini kami masih bisa bersuka cita, masih bisa meninggikan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih, sebenarnya kami akan mendengar firman Tuhan, biar Engkau yang memberikan kami hati yang mau mendengar firman Tuhan, dan memberikan kami telinga yang mau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak yang luar biasa dipakai Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Hai. Masih semangat? Masih semangat? Oh, masih semangat nggak? Oh, lemas. Belum dengerin firman ya? Nah, kali ini kakak mau cerita. Tapi kakak mau tanya dulu. Minggu kemarin masih ingat nggak cerita tentang apa? Siapa yang masih ingat? Nara? Lupa. Kemarin kita dengar cerita tentang kasih yang apa? Yang apa ya? Feli. Kasih yang apa? Yang melakukan apa ya? Yang sopan. Kalau yang sopan gimana ya kemarin ya? Yang sopan gini. Kalau yang nggak sopan? Yang sopan santun itu. Sopan santun yang gini. Kalau yang nggak sopan gini ya. Sekarang kakak mau cerita tentang kasih yang tidak mencari keuntungannya sendiri. Tahu nggak mencari keuntungannya sendiri kayak apa sih? Ada yang tahu nggak? Monik tahu nggak Monik? Kasih yang tidak mencari keuntungannya sendiri. Tidak mencari keuntungannya sendiri gimana? Yang mau peduli ke orang lain. Nah, kali ini kakak mau cerita zaman dahulu waktu sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, kakak mau tampilin dulu ya slide-nya. Celing! Tuh, yang sebelah sana ada bangsa Israel, yang sebelah sini ada kota Yeriko. Kota Yeriko zaman dulu itu terbentuk dengan tembok yang besar sekali, yang tinggi, yang kuat, dan terkenal
tentang keamanannya dengan penjagaan yang kuat. Nah, waktu zaman dulu bangsa Israel itu masih dipimpin sama Musa. Tapi setelah Musa meninggal, ada gantinya, namanya Yosua. Celing. Nah, ini yang namanya Yosua sebagai penggantimu Musa. Nah, Tuhan memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel untuk mencari tempat tinggal, untuk mencari tanah perjanjian. Nah, waktu itu Tuhan menyuruh Yosua untuk melihat kota Yeriko. Nah, sebelumnya Yosua ini menyuruh 2 mata-mata. Tahu nggak mata-mata itu kayak apa? Yang suka ngintip-ngintip, yang suka ngintai, yang ngamatin gitu. Nah, ini 2 orang yang disuruh sama Yosua untuk mengintai kota Yeriko. Disuruh ngeliatin, kota Yeriko gimana sih? Gimana caranya ya untuk datang ke sana, untuk supaya bisa masuk ke dalam sana. Nah, Yosua bilang sama 2 mata-mata yang dikirim, kamu pergi ke kota Yeriko, coba lihat situasi di sana. Bagaimana sesungguhnya? Nanti kamu kalau sudah, kamu kasih tahu aku. Gitu. Nah, akhirnya 2 pengintai ini langsung siap. Nah, dia akhirnya pergi ke kota Yeriko waktu malam-malam. Kalau namanya mata-mata kan dia diem-diem ya. Diem-diem jalan gitu. Nah, terus 2 pengintai ini pergi ke rumah seorang perempuan. Namanya Rahab. Siapa namanya? Rahab. Perempuan ini baik sekali. Kenapa baiknya? Karena 2 orang ini boleh tinggal di rumahnya karena dia mau menyelamatkan 2 pengintai ini dari Raja Yeriko. Nah, lalu dia mempersilahkan 2 orang pengintai ini untuk masuk ke dalam rumahnya. Tapi begitu Raja Yeriko tahu ada 2 pengintai yang mau masuk ke kotanya. Ini namanya, ini rajanya ya. Ini rajanya Yeriko. Dia sangat takut kalau kotanya akan terancam. Dia akhirnya mengirim prajurit-prajuritnya untuk mencari 2 mata-mata ini. Lalu dia mengirim prajuritnya untuk mencari. Tapi sebelumnya karena Rahab tahu kalau 2 pengintai ini dikirim untuk mengintai yaitu kota Yeriko, akhirnya dia mau menyelamatkan 2 orang mata-mata ini di rumahnya dan dia menyembunyikan di sotoh rumahnya. Sotoh itu di mana sih? Coba. Nah, ini sotohnya. Zaman dulu rumahnya bukan kayak atap sekarang ya. Kalau dulu rumahnya ada tangganya, ada kayak, mungkin kalau sekarang kayak dak jemuran kali ya. Nah, kalau dulu di atas rumahnya itu ada tumpukan jerami, batang rami. Lalu ditumpukin di situ supaya sembunyi. Kamu sembunyi di sini ya, jangan kemana-mana biar nggak ketahuan sama siapa tadi? Prajurit. Nah, dia akhirnya mereka akhirnya bersembunyi di situ. Lalu perempuan ini turun ke bawah lagi untuk supaya nggak ketahuan. Nah, setelah itu prajuritnya tiba ke rumah Rahab, bilang sama, ayo katanya
kata orang-orang ada pengintai yang masuk ke rumah kamu. Coba kamu suruh keluar mata-matanya. Bawa sini. Terus Rahab bilang, memang tadi orangnya ke sini, tapi sekarang udah pergi, nggak tahu kemana. Coba kamu cari di sana sebelum pintu kota ditutup. Mungkin dia sudah pulang ke sana, keluar lagi. Akhirnya prajuritnya pergi ke pintu Yeriko. Nah, lari cepet-cepet supaya nggak keduluan, supaya orangnya nggak bisa ketangkep. Nah, tapi ternyata zong, karena mata-matanya masih ada di rumah siapa tadi? Rumahnya siapa? Rahab. Nah, dia akhirnya dua pengintai ini diselamatin sama Rahab. Nah, Rahab bilang sama pengintai ini, aku tahu kamu tuh bangsa Israel itu punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang hebat. Nah, aku juga tahu kalau Tuhan itu mengirim kalian pasti dengan maksud tertentu dan mau membinasakan bangsa kami. Tapi kami karena saya sudah tolong supaya kamu tetap menyelamatkan saya. Tapi dia cuma buat sayanya doang, bukan cuma buat Rahab doang. Dia bilang, kamu juga harus selamatin keluarga saya ya. Buat ayah ibuku, buat adik perempuanku, buat adik laki-lakiku, buat orang-orang yang ada di rumahku, semua kamu selamatin ya. Nah, akhirnya dua pengintai ini setuju, baiklah, karena kamu sudah menolong aku akan menyelamatkan seisi rumahmu. Nah, akhirnya Rahab ini menolong dua mata-mata tadi untuk pulang ke tempat asalnya dengan turun lewatnya pakai tangga, tali. Pakai tali. Tuh gambarnya pakai tali, lewatnya jendela. Karena dulu tembok, kalau zaman dulu pakainya tembok, jendelanya pakai tembok gede gitu. Nah, pakainya tali. Akhirnya dua pengintai ini nyampe deh kembali ke pemimpinnya, siapa tadi namanya? Yosua. Akhirnya pengintai ini bilang sama Yosua, menceritakan apa yang terjadi, apa yang mereka alami selama di Yeriko. Nah, kita belajar sama perempuan yang tadi yang namanya Rahab. Dia melakukan sesuatu bukan untuk kepentingannya sendiri, tapi untuk seluruh keluarganya. Kita harus seperti Rahab, bisa memperdulikan orang lain, nggak cuma mikirin buat aku aja. Siapa yang mau seperti Rahab? Semua mau ya, semua bisa berdoa untuk papa mama, buat kakak adik, buat teman-temannya. Mungkin kalian belum bisa melakukan sesuatu yang besar untuk mereka, tapi kalian juga bisa untuk berdoa, berbagi sama teman-teman, nggak mementingkan diri sendiri. Ya, kali ini kakak akan memberikan ayat hafalan di 1 Korintus 10 ayat 24 yang berbunyi, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Sekali lagi ya, ikutin kakak ya.
1, 2, 3. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Sekali lagi ya, yang lebih semangat ya. Oke. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Iya, pinter. Yuk sekarang kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah SKC kali ini. Yuk semuanya sikap berdoa. Gimana sikap berdoanya? Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kalau ku mau doa, ku lipat keduanya. Semuanya, betul. Sekarang tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu berada di dalam hati kami. Ajari kami untuk tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi ajari kami untuk memikirkan, memperdulikan orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sekarang kami akan pulang ke rumah masing-masing. Biarlah Tuhan sertai dimanapun kami berada, dan sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan ayat hafalan untuk sama kakak-kakak yang lain ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.